gitu ya. Kita kan bawaannya pengen pengen membalas gitu kan. Wah, mau saya balas nih dengan yang serupa gitu kan. Nah, di mana rezeki itu lakukan kebalikannya gitu. Dia melakukan jahat, kita melakukan baik kayak gitu. Ya ndak bisa Bunda, itu kan dia jahat. Nah, mau jadi magnet rezeki apa tidak? Kalau mau berarti harus melakukan hal yang terbaik sebaliknya dari yang dia lakukan, gitu kan. Prosesnya yaitu untuk netralkan dulu, kan terlanjur masuk rekamannya, ya. Netralkan dengan jurus-jurus magnet rezeki, masuk gua keajaiban, baca Al-Quran, tarik nafasnya, lepaskan, gitu kan, merilis RFF, ya lalu sholat tobat, garpu tala gitu kan, membersihkan jendela buram, lalu kemudian LOP proyeksikan, doakan, lalu sapa orangnya. Nah, disapa nih orangnya. Setelah didoakan terus disapa. Itu belum belum selesai teman-teman, belum selesai. Lalu selanjutnya itu masih 50%. Kalau teman-teman masih seperti itu belum 100%. 100% bagaimana? Datangi rumahnya, kasih oleh-oleh gitu. Itu cepat sekali achieve-nya. Tantangannya di situ. Cantumkan LOP Anda semuanya bisa ketemu Bunda Arta secara live. Live-nya bukan live Zoom, tapi live menjadi nyata. Ya, siapa tahu nanti entah kapan gitu Allah akan meridhoi, entah kita nanti ketemunya di Jakarta atau momen tertentu ya barangkali Bunda Susan pas sedang jalan-jalan ke luar kota ketemu dengan Bunda Asnidar atau Bunda Leni ya, boleh di tiba-tiba ke Jawa Timur ketemu dengan Bunda Janatun. Kan seperti itu ya. Ya, alhamdulillah, apapun kondisinya, tetap kita syukuri bersama ya, teman-teman yang dimuliakan Allah. Izin mengingatkan untuk besok ya adalah hari Jumat yang mulia dan bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad ya, kelahiran dan Maulid ya peristiwa Nabi Muhammad, bahwa memandang terpenting di sana adalah bukan bagaimana apa yang istilahnya dirayakan ya. Kalau kebanyakan orang adalah ada acara mauludan ya dengan melebih-lebihkan ya. Tolong teman-teman ya, apabila mengikuti kegiatan maulidan cukup kita melakukan puji-pujian ya, bersyukur bahwa dengan keberadaan Rasulullah kita bisa menikmati indahnya iman Islam gitu tanpa harus melebih-lebihkan perayaan mauludan gitu ya. Ada yang menambah-nambahi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita terjerumus dengan hal yang demikian gitu. Kita mencontoh apa yang dilakukan Rasul. Jadi kita ya tetap memuliakan beliau dalam doa dan sholawat dan lain sebagainya tanpa perlu berpesta yang berlebihan. Kadang ada yang seperti di kampung-kampung gitu, ada yang seperti itu Bunda Susan. Ya. Nah, kita tidak diikuti ya, tidak diikuti yang demikian. Dan bertepatan dengan hari Jumat juga, barangkali nanti teman-teman mau menyisihkan ya rutinan dari sedekah subuhnya untuk dialirkan di MR Box PMB 266. Insya Allah kita akan open donasi terus ya, distarkan ke nomor rekeningnya adalah Yayasan MR Box ya, dari Magnet Rezeki langsung dengan mencantumkan kode unik 266. Dan atau kemudian teman-teman ingin menjadi donatur SHMR ya, saya izin mengingatkan SHMR itu akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 13 ya Bunda ya, 12 atau 13? 13 14. Ya, 13 14. THMR-nya adalah 14 gitu ya. Jadi yang sudah terbiasa menjadi donatur ya, kita konsistenkan lagi karena banyak ya mengajaibkan orang lain, banyak orang-orang yang masih merasa uang misalnya untuk tiket SHMR 100 ribu rupiah itu tidak mudah buat mereka. Nah, kita sebagai donatur membantu meringankan biaya belajar ya untuk mereka yang ingin datang hadir mengikuti dan menjadi pengamal ilmu magnet rezeki. Insya Allah dengan menjadi donatur SHMR kita ikut mengajaibkan, menjadi bagian mengajaibkan Nusantara meskipun kita tidak ikut
berdakwah secara lisan, tapi setidaknya kita ada biaya yang keluar di sana untuk memuliakan orang lain, apalagi itu adalah untuk kebutuhan belajar. Ya Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda ya. Bisa dari munculnya keajaiban, misalnya keluarganya yang tadinya belum harmonis tiba-tiba harmonis, kemudian ujuk-ujuk ada rezeki dari sisi materi yang tidak kita sangka-sangka, ataupun mungkin nanti ada wujud-wujud yang lain, ketenangan dan lain sebagainya, kesehatan apalagi ya, seperti itu. Silahkan teman-teman dirutinkan dan tetap diistiqomahkan. Semangat istiqomah itu yang memang kadang-kadang belum mudah ya dijalankan, tapi saya yakin ya, memiliki keyakinan bahwa teman-teman yang sudah berazam bahwa saya ingin stay di magnet rezeki sampai kapanpun, itu pasti akan mau gitu ya untuk melaksanakannya. Sebab kayak saya sendiri sudah nyaman-nyaman banget gitu ya ikut di MR, nggak pengen pindah ke lain hati ibaratnya seperti itu ya. Nah kalau teman-teman kan udah terbiasa dan nyaman dengan sebuah pola, kan kalau diganti atau dirubah juga kan kayaknya nggak enak, nggak mau juga sih seperti itu. Nah silakan mungkin dari Bunda Susan ada yang mau ditambahi, dan sekaligus closing untuk penutupan materi kita pada malam hari ini dan doa kafaratul majelisnya. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Pita dan teman-teman semua kebersamaannya di dalam Riyadhah yang sangat membahagiakan ini. Tentunya semua yang sudah merasa menyatu ya dengan bacaan-bacaan Riyadhah Arta MR ini sangat disayangkan apabila terlewat begitu saja, karena lidah seperti sudah menjadikan kayak rasa yang khas gitu ya untuk di setiap Kamis malam Jumat ini, maka pada saat terlewat itu menjadi kayak kangen luar biasa. Dan ini juga ada peserta dari tahun 2023 ya, beliau itu akan gabung kembali ya, Bunda Indah gitu. Bunda Indah siapa itu, dari Indah Ica gitu ya. Beliau gabung itu dulu di tahun 2021. Alhamdulillah 2020 ya 2023 gitu ya. Beliau gabung, kemudian ya tahun 2023 beliau kangen kembali gitu. Alhamdulillah ya Bunda Indah Ica, bismillah segera untuk masuk ke grup ini karena katanya ada sesuatu yang sangat membahagiakan lain dari yang lain gitu ya. Nah teman-teman, walaupun kita semua ya akan ke Jakarta ya ketemu dengan Bapak Ibu ajaib di sana yang berenergi besar ya, karena ribuan ya alhamdulillah pengamal magnet rezeki dan bahkan bergerak ya di bisnisnya gitu ya, di bisnis emas gitu kan. Tapi alhamdulillah kegiatan privat RFF dan terapi syukur itu tak terkendala sama sekali. Alhamdulillah tetap lancar. Bahkan besok ya untuk MR Box itu juga tetap berjalan ya, karena saya ada timnya yang untuk membagikannya, ada armadanya juga yang sudah siap untuk mengantarkan. Jadi memang untuk membagikan dari MR Box itu memang harus ada armada, ada tim gitu ya, dari tim yang menyediakan, menyampaikan juga. Kalau tidak ya memang kelimpungan luar biasa gitu teman-teman. Maka tim tetap berjalan dan kemudian mereka semua tetap untuk memberikan, menyalurkan, baik itu Bapak Ibu mau berdonasi ataupun tidak, saya tetap jalan terus karena yang butuh adalah saya. Nah pada waktu teman-teman semua mau kontribusi di sana, maka akan dapat doa-doanya ya, terutama dari komunitas ya, dari kita semua, dan kemudian dari para malaikat yang ada di sekeliling kita, menandakan apa? Dia belajarnya sungguh-sungguh gitu ya. Jadi akhirnya tabungan semestanya itu berlimpah, karena teman-teman semua di semesta raya ini adalah semuanya hukum perputaran gitu ya. Tidak ada yang istilahnya di sini gratisan gitu ya. Ingin ajaib maka harus bertukar gitu ya. Harus bertukar dengan apa? Dengan apa yang kita miliki. Mau berdonasi, mau untuk bisa memberi ya, mau berkontribusi gitu ya. Akhirnya nanti bertukar. Bertukar apa? Bertukar keajaiban yang telah kita LOP-kan. Seperti itu teman-teman. Dan ini pun kembali untuk memarakkan ya, memarakkan siar magnet rezeki, kemudian membantu kembali kepada mereka yang semua memuliakan Allah dengan menikmati makanan itu. Dan luar biasa teman-teman semua, rebutan luar biasa, karena mereka ya saya lihat memang membutuhkan gitu teman-teman, apalagi di kondisi yang sekarang ini ya, mungkin makanan kurang gitu ya, karena kan orang-orang yang ada di jalanan gitu ya, kemudian juga orang-orang yang di bawah gitu ya, di menengah ke bawah gitu teman-teman, yang saya lihat ya, yang di Batang dan Pekalongan ini yang menerima dari bantuan itu. Mereka yang semua yang sudah kaya, yang naik mobil, naik motor bagus itu tidak mau menerima teman-teman.
Yang mau menerima itu yang pejalan kaki ya, yang mungkin punya motor tapi kan dalam kondisi yang mungkin juga ada hutang gitu ya, ada amanah gitu. Jadi memang akhirnya saya minta 2 bunda silakan gitu kan. Saya 1 bunda silakan. Alhamdulillah seperti itu. Dan itu pun kembali mengalir ya ke teman-teman semua yang mau berkontribusi. Otomatis teman-teman satu sama terhubung. Itu untuk sahabat semua yang di malam hari ini bergabung, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Untuk tanya jawabnya silakan ada di grup ya, insya Allah nanti kami akan jawab dengan sebaik-baiknya. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk praktek. Ilmu magnet rezeki sangat mudah dipraktekkan, terutama saat tidak mudah di mana kemudian kita menggelayut kayak mau males gitu, kayak enggan untuk melakukan sweet fokusnya. Nah, di sana letaknya dari pintu keajaiban terbuka. Pintu keajaiban mudah membuka. Sebenarnya tantangannya cuma di situ, teman-teman. Contoh, misalnya ada orang menfitnah, gitu ya. Kita kan bawaannya pengen membalas, gitu kan. Wah, mau saya balas nih dengan yang serupa, gitu kan. Nah, di mana rezeki itu lakukan kebalikannya, gitu. Dia melakukan jahat, kita melakukan baik, kayak gitu. Ya enggak bisa bunda, itu kan dia jahat. Nah, mau jadi magnet rezeki apa tidak? Kalau mau berarti harus melakukan hal yang terbaik sebaliknya dari yang dia lakukan, gitu kan. Prosesnya yaitu untuk netralkan dulu, kan terlanjur masuk rekamannya ya. Netralkan dengan jurus-jurus magnet rezeki, masuk gua keajaiban, baca Al-Quran, tarik nafasnya, lepaskan gitu kan, merilis RFF ya, lalu sholat tobat, garpu talak gitu kan, membersihkan jendela buram, lalu kemudian LOP proyeksikan, doakan, lalu sapa orangnya. Nah, disapa nih orangnya. Setelah didoakan terus disapa. Itu belum selesai teman-teman, belum selesai. Lalu selanjutnya itu masih 50%. Kalau teman-teman masih seperti itu belum 100%. 100% bagaimana? Datangi rumahnya, kasih oleh-oleh gitu. Itu cepat sekali ACM-nya. Tantangannya di situ. Ya, Bunda Wiwi ya. Bisa enggak kayak gitu? Ya, teman-teman. Kalau bisa, wah, langsung enggak pakai lama OTW itu keajaibannya. Kasih oleh-oleh, tapi oleh-olehnya jangan pakai marah. Pakai senyum, tatapan yang lembut ya. Tatapan yang lembut, sapaan yang menyenangkan. Mbak, oleh-oleh ya untuk adik kayak gitu. Adik siapa ya? Anaknya lah gitu ya. Kita enggak langsung ngasih orang tuanya, enggak ngasih anaknya. Besok ulangi lagi, mungkin masih malingkan muka gitu. Ulangi lagi gitu. Sampai kemudian dia, sebegitunya ya baiknya gitu. Dia aja kagum gitu ya. Kagumnya itu bukan yang berlebihan, tidak gitu ya. Hanya itu kan ya, kejahatan lu dibalas dengan kebaikan kayak gini bertubi-tubi. Nah, maka malaikat, maka Allah pun sama jatuh cinta, jatuh hati kepada teman-teman. Ini satu hal. Hal yang lain lagi dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan teman, dengan bestie, dengan pekerjaan. Aku takut bunda marketing, aku takut bunda nyelos. Lawan rasa takut itu, jalankan kalau bisa. Itu udah jebol dari dinding-dinding ketakutan, dinding-dinding penutup dari keajaiban gitu teman-teman. Mudah sebenarnya, jalan aja positif, jalan aja terus gitu. Ya seperti itu. Oke, siap praktek ya. Ini untuk closing statementnya ya teman-teman semua. Siap menjadi magnet rezeki teman-teman? Siap? Siap menjadi magnet rezeki, insan magnet rezeki yang tangguh seperti itu. Yuk, untuk kita lebih bangkit lagi, lebih cepat lagi ajaibnya, caranya seperti itu ya. Oke, kalau belum bisa perlahan-lahan ya. Mungkin ini saya cara cepatnya gitu kan. Nah, nanti teman-teman pokoknya melangkah satu persatu, melangkah lagi. Apa nih yang saya sampaikan? Ya, ingat, kemudian nanti untuk bisa lanjutkan gitu ya. Makanya teman-teman berlatihnya bagaimana? Besok untuk the power of strength gitu ya. The power of strength gitu. Nah, ini menjebol nih apa yang melekat ada di dalam diri kita. Latihan gitu ya. Akhirnya nanti mudah sekali menuju keajaiban. Seperti itu sahabat semua, insya Allah apa yang teman-teman keluarkan itu akan Allah berikan kembali. Karena di sini teman-teman sudah memberi, kasih, lalu nanti akan terima kasih. Hasilnya terima keajaiban juga. Terima kasih, mohon maaf lahir batin dari saya.
Dan juga Bunda Pita, apabila ada yang kurang tepat, ada mimik wajah ataupun pembicaraan, logat saya yang seperti ini, logatnya logat Tegal, Pekalongan Tegal gitu ya, ngapak-ngapak gitu Bunda Wiwi ya. Pokoknya Bunda Susan ngomongnya khas kayak gitu ya. Mohon maafnya kalau kurang berkenan, Bapak Ibu yang halus gitu ya. Saya mohon maaf gitu ya kalau misalnya kurang pas gitu, karena saya memang ciri khasnya kayak gini gitu ya. Kalau dirubah malah tidak nyaman, teman-teman banyak ngantuk gitu. Ya mohon maafnya dari saya dan Bunda Wita. Sekali lagi mari untuk kita lanjutkan dengan mohon ampunan kepada Allah dengan doa penutup kafaratul majelis. Wah, Ayah Ahmad baru muncul. Ayah Ahmad, bagaimana kabarnya? Mari Ayah Ahmad kita baca penutup kafaratul majelis. Ayah Ahmad makin maju bisnisnya yuk Ayah Ahmad ya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.